Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4. Sebelumnya, saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yutafin wa yakafi'u majidah. Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lijalikal karim wa jami sultani amin. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai isu humanisme dalam Islam. Dan untuk materi pertama akan dibacakan oleh saudari Nida Fatiatur Rizkia. Waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Fatul sebagai moderator. Kali ini saya akan menyampaikan materi pertama. Boleh next slide-nya? Sebentar ya. Oke. Baik, terima kasih Aira. Untuk materi pertama ada konsep dasar manusia dalam Islam. Menurut para ahli kerohanian Islam yang biasa kita sebut sebagai para ahli tasawuf, berpendapat bahwa manusia bukan sekedar makhluk yang berakal, tapi manusia merupakan seorang hamba Allah Ta'ala yang memiliki dua dimensi, yakni lahiriah dan batiniah. Dalam kenyataan objektif, kita dapat melihat atau menyaksikan bukti-bukti yang jelas bahwa manusia adalah makhluk yang mulia, juga makhluk berbudaya. Karena pada faktanya, manusia dalam pandangan Islam adalah tokoh sentral yang banyak disebut di dalam Al-Quran. Selain manusia, terdapat degradasi nilai-nilai sosial dan nilai etik yang tinggi di dalam Al-Quran. Terdapat satu kutipan dari H.A.R. Gibbs bahwa Islam is indeed much more than a theology. It's complete civilization. Yang artinya, Islam tidak hanya sekadar berisikan ajaran teologi, tetapi ia syarat dengan peradaban. Kemudian, Ibnu Taimiyah juga menjelaskan bahwa agama terdiri dari 3 unsur, di antaranya ada Islam, iman, dan ihsan, di mana seseorang memulai dengan Islam dahulu, kemudian berkembang ke arah iman, dan memuncak dalam ihsan. Menurut Ibnu Taimiyah, orang yang menerima warisan kitab suci namun masih juga berbuat zalim adalah orang yang berislam. Kemudian tahap selanjutnya, ia meningkat menjadi seorang yang beriman. Pada tingkatan inilah ia terbebas dari perbuatan zalim, namun perbuatan kebajikan yang sedang-sedang saja. Lalu pada tahap berikutnya adalah di mana orang tidak hanya terbebas dari perbuatan zalim, bahkan ia berbuat kebajikan dan menjadi penggerak kebajikan itu sendiri. Dan itulah orang yang sudah memasuki tahap ihsan. Tahap di mana orang tidak sekedar mampu meninggalkan larangan Tuhan, tetapi sekaligus menjadi teladan perbuatan baik. Orang ini menurut Ibnu Taimiyah akan masuk surga tanpa hisab, sedangkan orang yang baru tahap berislam, yang masih berbuat zalim, ia akan masuk surga setelah melalui azab akibat dosa-dosanya. Secara garis besar, ruang lingkup ajaran Islam meliputi masalah keyakinan atau yang biasa kita sebut akidah, kemudian masalah yang berhubungan dengan peraturan dan perundang-undangan, itu syariah, dan masalah yang berkaitan dengan tingkah laku baik maupun buruk, dan itu disebut akhlak. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa agama Islam memiliki keseimbangan antara duniawi dan akhirat. Baik, bisa ke slide selanjutnya. Oke. Materi selanjutnya ada konsep humanisme Islam. Berbicara tentang konsep humanisme dalam Islam, Al-Quran secara tegas mengutuk penindasan dan ketidakadilan. Orang yang mengaku beriman kepada Allah harus menunjukkan keberpihakannya atau komitmennya kepada al-mustadafin, serta menegakkan keadilan. Al-mustadafin itu orang-orang yang lemah ya. Kemudian dapat dicermati juga dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77, akan kita dapatkan 3 poin besar, diantaranya ada teologis, antropologis, dan kosmologis.
Secara teologis, manusia diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperoleh keuntungan akhirat. Tetapi di sisi lain, tetap diperintahkan untuk bekerja mencari rezeki di dunia, dan salah satunya tidak boleh diabaikan. Kemudian secara antropologis sosiologis, manusia harus selalu berbuat baik kepada orang lain. Tidak boleh ada rasa dengki, iri hati, arogan, dan segala macam keburukan lainnya. Lalu secara kosmologis, manusia tidak boleh membuat kerusakan terhadap alam atau merusak lingkungan, karena manusia dipercaya Tuhan sebagai khalifah fil ardi. Maka ia harus memelihara dan melestarikannya. Bahkan manusia juga diharapkan mampu memanfaatkannya untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Yuni Fathiyah Rizky atas materi yang sudah dipaparkan. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri kedua, yaitu Saudari Fitrisa Kartika. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai prinsip humanistik. Prinsip humanisme teori sentrik ini kemudian ditransformasikan sebagai nilai yang dihayati dan dilaksanakan sepenuhnya dalam masyarakat dan budaya. Atas dasar prinsip nilai humanisme teori sentrik itu, kita dapat melihat bahwa konsep di dalam Islam sangat jauh berbeda dengan konsep yang terdapat dalam agama lain. Misalnya, Islam tidak mengenal sistem pemikiran panteologisme atau pemikiran serba teologi yang cenderung meremehkan pemikiran rasio. Memang wahyu bertindak sebagai pembeda kebenaran dan kepalsuan dan sebagai petunjuk. Namun demikian Al-Quran jelas sekali senantiasa menekankan digunakannya akal, observasi empiris, atau pengalaman dan bahkan intuisi untuk memperoleh kebenaran atas dasar petunjuk wahyu tersebut. Itulah sebabnya Islam tidak pernah mengalami konflik dengan sistem pengetahuan rasional. Lalu dalam masalah relasi sosial, Nabi juga menegaskan bahwa tidak dianggap sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Jadi apa yang ditegaskan Nabi ini sebetulnya memiliki makna yang dalam jika dikaitkan dengan isu kontemporer dan problema sosial. Selanjutnya, Aira boleh, ya, terima kasih. Selanjutnya ada topologi humanisme Islam. Arkun membagi humanisme Islam menjadi 3 model. Yang pertama, humanisme literer. Humanisme literer ini Arkun menggambarkan humanisme literer sebagai era Islam klasik, yaitu abad 3-4 atau 9-10 sebagai sistem aristokrasi uang dan kekuasaan. Pada masa itu, orang yang berbakat tidak bisa mengerjakan keinginan bakat-bakat mereka kecuali di lingkungan istana raja-raja dan di lingkungan orang-orang kaya. Yang kedua, humanisme religius. Itu humanisme religius dalam kualitas yang berbeda-beda adalah sebuah konsepsi yang hendak mengatur ketaatan keberagamaan atau kesalahan seseorang lewat pintu dunia mistik atau tasawuf. Tasawuf itu merupakan ilmu cara mensucikan jiwa. Yang ketiga ada humanisme filosofis. Humanisme ini dalam gambaran Arkun dilukiskan sebagai menyatukan elemen dari kedua humanisme yang sudah saya sebutkan sebelumnya, tanpa dibedakan oleh disiplin keilmuan yang lebih jelas terhadap kebenaran antara dunia, manusia, dan Tuhan. Sekiranya itu aja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada Saudari Trisa Kartika atas materi yang tadi dipaparkan. Dan pada kesempatan kali ini, untuk pemateri ketiga itu akan dibacakan oleh saya sendiri. Dan bahasan yang akan saya bahas itu mengenai isu LGBT perspektif. LGBT saat ini lebih dari sekedar sebuah identitas, tetapi juga merupakan campaign substance and cover atas pelanggengan same-sex attraction atau SSA. Perilaku LGBT dimulai dari suatu preferensi homoseksual, kemudian mewujud dalam perbuatan
homoseksual lalu pada akhirnya melekat dalam bentuk perjuangan untuk diterima sebagai perilaku normal dalam membentuk institusi keluarga. Preferensi homoseksual itu hadir dalam keyakinan atas aktualisasi diri, pemikiran berisi pembenaran preferensi tersebut, dan keinginan yang mendorong untuk merealisasikannya. Perbuatan homoseksual itu mewujud dalam hubungan interpersonal dalam selanjutnya pembentukan keluarga LGBT adalah fase paling mutakhir dalam melanggengkan kedua perilaku yang lainnya, baik preferensinya maupun perbuatannya sebagai homoseksual. Perilaku LGBT pada gilirannya akan mendorong hadirnya pemahaman yang menyimpang tentang seksualitas. Dikatakan menyimpang karena tidak dapat menyatukan antara keinginannya dengan prinsip-prinsip dasar kehidupan, sehingga terjadi gangguan keberfungsian sosial. Faktanya, tidak ada satupun agama menilai kemanusiaan atau nilai kemanfaatan manapun yang membenarkan perilaku demikian. Barangkali satu-satunya dasar pemikiran yang membenarkan ialah falsafah etis hedonisme yang tidak rampung. Artis Tipus sebagai tokoh falsafah hedonisme dan murid Socrates menyebutkan bahwa yang terpenting dalam hidup manusia adalah kesenangan. Namun, apabila kita melihat seluruh catatan filsafat barat tentang filsafat hedonisme, tidak ada yang menyebutkan bahwa kesenangan dan maksud adalah hal yang secara langsung diingini oleh hasrat yang fana. Seluruhnya mengarahkan pada pemikiran untuk mencapai kesenangan yang hakiki, di mana berlaku pengendalian diri dan kesejahteraan insani. Telah nyata bahwa wahai Tuhan mengutuk perilaku homoseksual, juga tidak akan ada akal sehat yang membenarkannya, pun tidak akan ada pandangan berwawasan kebangsaan yang akan membelanya. Di luar itu, cuma akal dan pandangan yang bertekuk lutut di bawah hasrat pemenangan diri sendiri atau ketidaksadaran atas perusakan tatanan kemasyarakatan yang bermartabat saja yang mungkin mendukungnya. Lalu bisa di slide selanjutnya. Perspektif masalah. Kata maslahah berarti kepentingan. Manfaat yang jika digunakan bersama dengan kata mursalah berarti bermakna kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas. Metode masalah mursalah muncul sebagai pemahaman mendasar tentang konsep bahwa syariat ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudorotan. Indonesia, tadi belum. Ya. Menurut Wahbah Zuhaili, persyaratan poligami hanya ada dua, yaitu keadilan bagi para istri atau anak-anak mereka, dan seorang suami harus mampu memberi nafkah untuk memelihara kemaslahatannya. Sedangkan menurut kompilasi hukum Islam, ada beberapa pasal yang menjelaskan persyaratan yang harus dilakukan oleh suami ketika ingin berpoligami, yaitu demi menjaga kemaslahatan jiwa, harta atau nafkah, dan lingkungan. Prasyarat poligami dari perspektif masalah antara kitab fikih Islam dan KHI memiliki kesamaan dalam masalah pemenuhan syarat berpoligami dan menghindari kemudaratan semaksimal mungkin. Ya, saya rasa segitu saja yang dapat saya sampaikan, dan materi selanjutnya akan diteruskan oleh Saudari Aira Junia. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang radikalisme perspektif Islam. Secara bahasa, radikalisme berasal dari bahasa Latin, radix yang berarti akar. Ia adalah paham yang menghendaki adanya perubahan dan perombakan besar untuk mencapai kemajuan. Dalam perspektif ilmu sosial, radikalisme erat kaitannya dengan sikap atau posisi yang mendambakan perubahan terhadap status quo dengan cara menggantinya dengan sesuatu yang sama sekali baru dan berbeda. Radikalisme dipandang lebih tepat ketimbang fundamentalisme dan istilah-istilah lain karena fundamentalisme sendiri memiliki makna yang multitafsir. Fundamentalisme dalam perspektif Barat berarti paham orang-orang kaku dan ekstrim serta tidak segan-segan melakukan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya. Sementara dalam pemikiran teologi keagamaan, istilah fundamentalisme lebih mengarah pada gerakan untuk mengembalikan seluruh perilaku muslim untuk merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Fundamentalis juga terkadang ditujukan kepada kelompok yang berupaya mengembalikan Islam atau disebut revivalis. Radikalisme sendiri merupakan respon terhadap kondisi yang sedang berlangsung yang muncul dalam bentuk evaluasi, penolakan, atau bahkan perlawanan terhadap ide, asumsi, kelembagaan, atau nilai.
Secara sederhananya, radikalisme adalah pemikiran atau sikap yang ditandai oleh 4 hal yang sekaligus menjadi karakteristiknya. Yang pertama adalah sikap tidak toleran, atau sikap yang tidak mau menghargai pendapat atau keyakinan orang lain. Kedua adalah sikap fanatik, yakni sikap yang membenarkan diri sendiri dan menyalahkan orang lain. Tiga, ada sikap eksklusif, yakni sikap tertutup dan berusaha berbeda dengan kebiasaan orang banyak. Keempat adalah sikap revolusioner, yakni kecenderungan untuk menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuan. Lalu ada akar genealogis radikalisme dalam Islam. Gerakan kaum Khawarij yang muncul di akhir masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dengan prinsip-prinsipnya yang radikal, yang kemudian sering dijadikan contoh gerakan fundamentalisme klasik dalam sejarah Islam, dan juga menandai terbentuknya gejala takfirisme atau takfiriyah dalam Islam. Suatu doktrin yang mengkafirkan sesama muslim yang berbeda dengan mereka, bahkan sampai menghalalkan darahnya. Lebih jauh dari itu, mereka juga mengembangkan doktrin khusus elaboratif tentang takfir yang cukup sophisticated berdasar pemahaman mereka terhadap teks-teks keagamaan, yaitu Al-Quran dan Hadis. Dari paparan historis di atas, dikatakan bahwa radikalisme dan fundamentalisme Islam, sebagaimana juga fundamentalisme dalam agama lain, memiliki beberapa karakteristik atau perbedaan yang membedakannya dengan kelompok lain. Pertama ada skripturalisme, yaitu pemahaman harfiah dan tekstualitas atas ayat-ayat Al-Quran. Kedua adalah penolakan terhadap pluralisme dan relativisme yang dianggap akan merusak kesucian teks. Ketiga adalah penolakan terhadap pendekatan historis dan sosiologis yang dipandang akan membawa manusia melenceng jauh dari doktrin literal kitab suci. Keempat adalah memonopoli kebenaran atas tafsir agama, di mana mereka menganggap dirinya yang paling berwenang dalam menafsirkan kitab suci dan memandang yang lainnya sebagai kelompok yang sesat. Ketika teks-teks keagamaan dipahami secara dangkal, maka tidak menutup kemungkinan akan melahirkan paham dan gerakan radikal. Karena itulah, untuk menangkal gerakan radikal, salah satu langkah yang diperlukan adalah pemahaman yang benar dan komprehensif atas teks-teks keagamaan tersebut. Lalu ada telaah atas ayat-ayat kekerasan dalam Al-Quran. Ayat-ayat dalam Al-Quran seringkali disalahpahami dan dijadikan dalil bagi tindakan-tindakan radikal adalah ayat-ayat tentang jihad dan ayat-ayat tentang perang. Karena itu, menjadi penting untuk memahami ayat-ayat tersebut sesuai dengan konteks dan maksud persyariatannya. Pertama adalah ayat-ayat jihad. Bagi sebagian kelompok, jihad terkadang diartikan perang melawan musuh Islam, sehingga tindakan kekerasan terhadap segala sesuatu yang dianggap musuh Islam merupakan perbuatan jihad yang mulia. Akibatnya, kata jihad menjadi sesuatu yang mengerikan dan mengakibatkan Islam menjadi tertuduh. Islam dipandang oleh orang di luar Islam dan Barat sebagai agama teroris, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan bahwa istilah jihad merupakan salah satu konsepsi Islam yang paling sering disalahpahami, khususnya di kalangan para ahli dan para pengamat Barat. Pada hal ini, jika kita telusuri kata jihad dalam Al-Quran, sebagaimana akan dijelaskan, berbeda dengan radikalisme dan peperangan. Jihad merupakan salah satu inti ajaran Islam, juga tidak bisa disederhanakan dan diidentikan dengan perang. Karena perang selalu merujuk kepada pertahanan diri dan perlawanan yang bersifat fisik, sementara jihad memiliki makna yang lebih luas. Dengan kata lain, jihad adalah kesungguhan hati untuk mengerahkan segala kemampuan untuk membumikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Pada tataran ini, pengabdian atau ibadah yang tulus dan penuh kesungguhan, serta hubungan antar sesama manusia yang dilandasi kejujuran dan ketulusan adalah bagian dari jihad. Menurut Ar-Raqib Al-Asafani, jihad dan mujahadah adalah upaya mengerahkan segala upaya untuk mengalahkan musuh. Sebagaimana dimaklumi, dalam jiwa setiap manusia terdapat kebaikan dan keburukan. Demikian pula dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang terdiri atas berbagai individu. Dari sini lahirlah perjuangan atau jihad, baik dalam skala individu maupun masyarakat dan negara. Karena itu, Al-Asafani membagi jihad dalam 3 macam. Yang pertama adalah menghadapi musuh yang nyata, kedua menghadapi setan, dan ketiga menghadapi nafsu yang terdapat dalam setiap orang. Nah, ketiga macam jihad ini dicakup dalam Quran surah Al-Hajj ayat 78, At-Taubah ayat 41, dan Al-Anfal ayat 72. Secara umum, Al-Quran menjelaskan jihad dalam konteks pembahasan yang beragam. Namun, semuanya menjelaskan bahwa jihad menurut Al-Quran adalah perjuangan untuk mewujudkan as-salam, as-salamah, as-salah,
dan al-ihsan, yakni perjuangan untuk mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan perbaikan kualitas hidup sesuai ajaran Al-Quran. Dan perjuangan untuk mewujudkan itu semua disebut jihad fisabilillah atau perjuangan di jalan Allah. Dari ayat-ayat yang telah ditelaah, tampak tidak ada satupun ayat jihad dan perang yang berkonotasi untuk melegalkan tindak kekerasan dalam menyelesaikan setiap persoalan. Sebaliknya, jihad dan perang semata-mata ditekankan untuk meningkatkan ibadah, baik vertikal maupun horizontal. Nah, inilah titik awal kesalahpahaman penafsiran tentang jihad dan perang yang kemudian dijadikan alat justifikasi oleh sebagian penafsir untuk melakukan ekspresi radikalisme agama. Menurut Yusuf Al-Qaradawi, faktor utama munculnya radikalisme keagamaan adalah minimnya pemahaman yang benar dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri, di mana Islam hanya dipahami secara dangkal dan parsial. Karena itu, salah satu butir hasil keputusan Sidang Majma' Al-Fiqih Al-Islami nomor 128 tentang hak-hak asasi manusia dan kekerasan internasional yang berada di poin kelima menyatakan bahwa perlu diperjelasnya pengertian beberapa istilah seperti jihad, terorisme, dan kekerasan yang banyak digunakan media massa. Istilah-istilah tersebut tidak boleh dimanipulasi dan harus dipahami sesuai dengan makna yang sebenarnya. Intinya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Aira Junior. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kami berharap hasil presentasi yang kami berikan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Bila merasa ada kekurangan dan kesalahan, kami minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan semoga kita dapat dipertemukan pada kesempatan lain kali. Segitu saja. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.